Ini Presiden Jokowi itu sekarang ini udah dikatakan sebagai public enemies, musuh bersama, musuh bersama, tapi musuh bersama kalangan-kalangan tertentu saja ya, masyarakat kalangan atas saja. Kita lihat misalnya dulu ya ada pernyataan dari UI itu BEM UI ya, King of Lip Service ya. King of Lip Service ini sebenarnya masalah yang sangat besar bagi suatu negara. Kan tahu itu pastinya ya. Berapa lama itu sulit menjadi perguruan tinggi. Kemudian alat-alat penegak hukum, ya, instansi penegak hukumnya sendiri, kemudian lembaga pembuat hukumnya, ya DPR semuanya dikuasai. Jadi Jokowi menganggap ya suara-suara menentang ini dianggapnya sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mansumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada di seluruh Indonesia tentunya, dan juga para diaspora di dunia, seluruh dunia, kita jumpa lagi untuk suatu acara bincang-bincang diskusi tentang tema atau topik yang akhir-akhir ini menjadi tanda tanya mungkin di publik, di masyarakat, yaitu mengapa Presiden Jokowi seperti susah sekali untuk digoyang. Nah, pertanyaan ini tentunya bukan bermaksud apa, tapi kita betul-betul ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi agar betul-betul ke depan negara kita akan menjadi negara demokrasi yang sehat. Nah, untuk membahas ini di studio telah hadir Bapak Dr. Almizan Ulfa. Assalamualaikum Pak Almizan. Waalaikumsalam Mas Heri. Pak Almizan ini pengamat politik, mantan peneliti senior di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tamatan Luar Negeri di Amerika Serikat. Kita akan bincang-bincang tentang tema tadi ya, karena banyak pertanyaan kenapa kok yang namanya Presiden Jokowi ini begitu kuat gitu kan. Kita tahu kritik demi kritik sebetulnya banyak sekali ya, dari King of Lip Service misalnya dulu kan pernah terungkap begitu besar ya, kritik yang cukup menyakitkan sebetulnya ya, kalau disebut sebagai raja pembohong misalnya kan. Tapi tenang-tenang saja, dan Presiden Jokowi seperti tidak menghadapi masalah yang besar yang kita tangkap seperti itu. Dan bahkan juga ada ungkapan sampai begitu besarnya kritik itu, tapi biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, peribahasa itu tetap berjalan juga, artinya tetap berlaku juga. Nah, kita untuk bahas ini ya, pertanyaan pertamanya itu seperti itu kira-kira. Mungkin Pak Almizan mungkin bisa memberikan pencerahan ya, masuk pendapat, opini ya, kira-kira mengapa begitu kuatnya Presiden Jokowi ya, sehingga istilahnya seperti susah untuk digoyang, walaupun hak angket berjalan, MK juga sekarang akan lagi berjalan, kita tidak tahu bagaimana kejadian, tapi seperti sampai hari ini gitu ya, kita lihat Presiden Jokowi ini kuat gitu, kuat aja gitu, seperti nggak ada masalah, seperti tidak menghadapi masalah. Iya, gini Mas Heri, kalau kita lihat dari perspektif ya akademis ya, atau perspektif mindset ya, orang-orang terpelajar didik ya, bangsa-bangsa yang demokrasinya sudah baik, ini Presiden Jokowi itu sekarang ini udah dikatakan sebagai public enemies, musuh bersama, musuh bersama, tapi musuh bersama kalangan-kalangan tertentu saja ya, masyarakat kalangan atas saja. Kita lihat misalnya dulu ya ada pernyataan dari UI itu BEM UI ya, King of Lip Service ya. King of Lip Service ini sebenarnya masalah yang sangat besar bagi suatu negara, karena presiden yang mencela, presiden yang hanya
banyak ngibul itu merupakan masalah besar bagi negara. Tapi di kita ini jalan aja, hilang aja gitu ya. Dan ini banyak lagi ya masalahnya terus bergulir. Kemudian kita muncul ada film Dirty Paul, film Dirty Paul itu mengkritik ini. Kemudian ya ada lagi saya kebetulan mendengar nonton channel Abraham Samad. Ya, dengan pembicaranya Rias Rasid, ya, mantan Menteri BUMN atau Menteri apa ya, ya orang terkenal ahli ilmu politik. Dalam percakapannya dengan Abraham Samad, itu Rias Rasid itu kurang lebih ya, kalau saya tidak salah tangkap, mengatakan Jokowi itu orang yang tidak beretika, orang yang tidak tahu malu. Ini masalah yang besar sekali. Presiden dikatakan tidak beretika, tidak tahu malu, tapi nggak ada yang menanggapi di Indonesia. Dia aja anggota DPR, cendekiawan, perguruan tinggi, ahli-ahli ilmu politik. Nggak ada yang belain maksudnya? Iya, nggak mendiskusikan. Nggak yang berdiskusi. Iya. Mendiskusikan pernyataan yang berat itu. Apa yang seharusnya diambil tindakan oleh Jokowi, ya benar nggak gitu? Kenapa itu? Apa implikasinya? Ya kalau presidennya orangnya begitu. Dan terakhir saya kebetulan sempat nonton di channelnya IC ya, Indra Karismiaji. Ya, ini pengamat pendidikan di Indonesia. Ini dia berbincang-bincang dengan Henny Supolo. Ya, Henny Supolo, Profesor Henny Supolo ini pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia dan juga sebelumnya dia ikut aksi guru besar di UI itu ya, mengkritik Jokowi itu. Nah, di dalam podcast Indra Karismiaji dengan Henny Supolo ini di judulnya Jokowi merusak nilai-nilai Pancasila kira-kiranya. Apa itu? Itu kan keras sekali sebenarnya itu. Nggak bisa ditolerir. Tapi nggak apa aja misalnya? Misalnya ya nepotisme, dia bilang. Nepotisme itu dikerjakan oleh Jokowi. Kita tahu kan masalah dua anaknya apa segala itu. Kemudian masalah ibu kota negara yang undang-undangnya kayak simsalabim selesainya. Tidak ada musyawarah maksudnya? Iya, tidak ada musyawarah, itu merusak nilai Pancasila ya. Merusak ini Undang-Undang Dasar 45 juga ya. Dan juga di pemerintahan Jokowi ini ada yang diangkat oleh Henny Supolo itu statement keras dari Luhut Panjaitan, Luhut Binsar. Yang waktu itu dikritik dia marah, dia bilang kalau sukanya ngeritik, tidak senang dengan kebijakan pemerintah, silakan keluar aja dari Indonesia. Ini enggak sesuai sekali dengan Pancasila dan ini nggak ada teguran sama sekali Jokowi kepada Luhut. Ini salah. Ini satu bangsa diusir berarti. Itu Pak Luhut itu kalau saya tidak salah tangkap ya dari pembicaraan itu menganggap kita ini penumpang. Penyewa, dia pemiliknya. Nah ini betul. Jadi sekarang kenapa kesalahannya sudah demikian menggunung ya? Nah, kalau kita anggap ini pecahan-pecahan rongsokan ya, segala macam rongsokan dimasukkan di dalam karung ya, diikat udah nggak muat lagi, tapi tenang-tenang saja kelihatannya. Saking banyaknya itu ya. Iya, saking banyaknya itu. Nah, tapi kelihatannya ini masih berjalan aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu kayaknya. Artinya tenang-tenang saja Mas ya, seperti nggak ada yang nggak menghadapi kepanikan. Enggak, dia nggak menghadapi ancaman ya. Kayaknya bisnis as usual aja. Biarin aja orang berteriak ini, mengatakan dia nggak punya malu, ngatain dia tidak punya etika, nepotisme, merusak nilai-nilai Pancasila. Tapi jalan aja. Nah ini yang menarik ya bagi negara demokrasi ini. Menariknya itu mungkin kenapa diam, kenapa tenang saja, mungkin dianggapnya yang namanya tadi yang Pak Bizan bilang sebagai common enemy memang.
Tapi common enemy di kelompok masyarakat mana kan artinya kan nggak Nah, semuanya. persis, Itu pertanyaannya persis. mungkin. Sebagian lagi mungkin tidak menganggapnya sebagai musuh, malah Betul, sebagai pahlawan misalnya. betul. Kalau kita lihat dari unsur demokrasi, ya demokrasi itu public enemy ini dari masyarakat tertentu aja. Jadi masyarakat akar rumput, terutama ini sanksi dalam pemilihan umum ya. Ini masih jalan aja. Dia akan dukung calon nomor 2 Pak Prabowo, malah menang mutlak. Nah, padahal orang yang mendukung ini, ya dalam tanda kutip, menurut kacamata masyarakat menengah ke atas, intelektual, akademisi, orang yang melek demokrasi, orang yang sangat jelek, sangat buruk. Ya. Tapi di masyarakat bawah, mereka dipilih lagi itu. Ya. Nah ini berapa? Ya hampir berapa? 58% ya. 58%. 58% itu. Jadi kalau kita tanya tadi pertanyaan mengapa, pertanyaan mengapa Jokowi tenang saja, secara hukum, secara legal dia mempunyai legalitas ya. Orang yang didukungnya itu sudah diberi percayaan 58% ya, rakyat mempercayai dia. Jadi sesuai dengan undang-undang 51% itu dia sudah mempunyai legalitas. Itu dari sanksi pemilihan umum. Jadi di dalam negeri, di dalam ini masyarakat demokrasi itu sanksi yang terbesar itu adalah sanksi pemilihan umum. Tapi ini nggak berlaku. Nggak berlaku sanksi pemilihan umum. Jadi kita tanya juga sanksi yang tidak melalui pemilihan umum. Nah, ini kenapa juga nggak muncul juga sanksi yang tidak melalui pemilihan umum? Judgment ya hasilnya. Iya. Seperti itu. Nggak yang menghukumnya. Iya. Kalau menurut saya gini, ya, kekuasaan Jokowi ini sangat tinggi, ya. Ya, sangat tinggi. Jadi TNI, Polri dikuasain semua. Sebagai panglima. Iya. Jadi dia nggak bisa ini, bisa menguasainya. Legislatif juga dikuasainya juga. Betul. Pendidikan tinggi, ya itu dikuasai juga. Rektor-rektor apa itu kan nggak berani berteriak. Itu ingat kasus-kasusnya Amin itu ya. Iya. Jadi dengan sistem ya, sistem pengelolaan perguruan tinggi yang sekarang ini, ya, masyarakat ini, masyarakat perguruan tinggi yang seharusnya bersuara dengan keras menghadapi segala macam ini nggak ini lagi, tidak berani bersuara. Hanya sedikit sekali ya, nggak tahu kelihatannya ini kemungkinannya terus berkembang ya, dari perguruan tinggi itu, mulai dari orang-orang film Dirty Paul itu kemarin ada guru besar ya di UI ya, nggak tahu ini berapa lama akan bertahan mereka ini bisa, ya. Berapa kuat mereka bertahan ya. Untuk ini kan forum guru besar Indonesia itu UI Gajah Mada apa itu, berapa lama akan bertahan ya. Dan solid gitu ya. Iya, solid. Nggak solid, biasanya kan begitu. Lama-lama berkurang akhirnya. Iya, karena mendapat ancaman, ada yang dipindahin, ada ya aturannya banyak yang tidak jelas, bisa tercerai-berai lagi, ya kita tidak tahu itu pastinya ya. Berapa lama itu sulit menjadi perguruan tinggi, kemudian alat-alat penegak hukum, ya, instansi penegak hukumnya sendiri, kemudian lembaga pembuat hukumnya, ya DPR semuanya dikuasai. Jadi Jokowi menganggap ya suara-suara menentang ini dianggapnya sebagai anjing menggonggong aja. Dan betul ini karena tapi perlu diingatkan, ini nggak bisa bertahan lama, nggak bisa abadi, tinggal menunggu waktunya aja. Ya, jadi tinggal menunggu waktunya aja. Anjing-anjing ini bakal tambah lapar dan tambah banyak ya. Gonggongannya akan bertambah besar dan negara kita kalau seperti ini cara ngurusnya, tinggal menunggu waktunya akan hancur. Jadi betul dalam prediksi novel Fleet Goals itu, kemungkinan Indonesia akan hancur di tahun 2030, 6 tahun lagi. Ada kemungkinan ya. Kalau misalnya tidak bisa kita mencegah atau mungkin menghilangkan kontroversi atau mungkin pertentangan atau konflik, sekarang kan boleh dikatakan konflik sebetulnya kan dari sekian masyarakat ya, karena lapisan masyarakat dengan penguasa dalam hal ini Presiden Jokowi yang tadi disebut sebagai
komunitas gitu ya. Kalau misalnya saya tanya kira-kira itu istilahnya tahun 2030 6 tahun lagi. Kalau sampai tahun 2030 kita tidak berhasil mengurangi atau menghapus ya, yang seperti sekarang, yang kejadian sekarang gitu, artinya nggak tahu siapa nanti presidennya akan datang, tidak juga istilahnya berhasil menstabilkan, mengamankan, kemudian juga mendamaikan, malah yang saya khawatir malah makin ini besar, gitu kan? Itu gimana kira-kira bagusnya menurut kapan kira-kira ini yang tepatnya gitu? Ya ini ada dua hal ini, ya. Ada muncul tokoh-tokoh legendaris seperti Pak Soeharto dulu. Ini kelihatannya kita belum melihat orang-orang seperti itu. Presiden Soeharto tahun 65 ya? Tahun 65 ya. Kita belum melihat. Yang kedua, secara evolusi ya, walaupun mungkin forum guru besar, BEM, UI itu kan nggak solid, lama-lama kan solid juga dia lama-lama. Tinggal menunggu waktu. Bisa ada kemungkinan, ini agak sukar diprediksi ya, ini kalau ternyata 2030, ini kan 2024, 6 tahun lagi ya? Iya, 4 tahun lagi kan pemilihan umum lagi. Iya. Pemilihan umum lagi, ini saya lihat itu peluang untuk diciptakan aturan-aturan yang lebih demokratis, ya, aturan-aturan yang menyebabkan pemilu yang tidak jurdil, pemilu yang tidak sederhana, aturan pemilu yang tidak hanya menghabiskan uang rakyat aja. Itu saya belum melihat ini bayangannya ke arah itu, ya. Perubahan yang perubahan perbaikan ya. Iya, untuk merubah itu mengenai sistem politik, pendaftaran partai politik, mengenai presidensial threshold. Kan kita merasakan pahit getir presiden ini gajak gujuk kan Amin baru mau cari pasangan nggak beres-beres itu. Ya, kemudian Ganjar gajak gujuk, ya sudah itu nggak tahu jelas juga siapa yang memimpin timnya. Itu kan masalah yang memberatkan sekali. Itu di Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan bahwa aturan itu tidak menyulitkan, tapi dalam prakteknya kan sulit. Super sulit itu. Dengan presidensial threshold ini super sulit dan sangat buruk. Timbul putus asa, ada yang mutung, AHY mutung, macam-macam. Yang lain tiba-tiba muncul Gibran, ya kan? Nah, itu buruk, tiba-tiba nggak tahu ajaib seperti didatangkan dari langit. Gibran jadi wakil. Itu aturan-aturan. Kalau aturan-aturannya nggak ada presidensial threshold, pemilihan penetapan calon presiden dan wakil presiden itu demokratis, ya. Kemudian partainya demokratis juga. Partai kita nggak begitu demokratis kan. Boleh katakan feodal itu, boleh dikatakan. Ya karena PT 4% juga gitu ya. Iya, PT 4% itu PT 4% nggak apa-apa, tapi ada aturan rincinya juga. Kita nggak demokrasi partai kita itu, boleh dikatakan feodal. Prabowo udah berapa tahun jadi Surya Paloh itu seperti perusahaan sekarang. Itu seperti perusahaan. Megawati sama itu yang kuat-kuat. Nah, yang banyak ininya dinamikanya Golkar, PAN, apa itu kan banyak dinamikanya juga itu, banyak dinamika walaupun nggak terlepas dari keburukan. Jadi ya kita harap-harap cemas. Tapi itu tetap berusaha untuk menjalin komunikasi bahwa Indonesia ini harus diselamatkan, ya, dengan cara memperbaiki iklim demokrasi, ya, memperbaiki iklim demokrasi, pemilihan umum, ya, dan harus diingat kita ini berhadapan dengan rakyat kita, ya, 50% lebih itu dikatakan pemilih norak, ya, karena faktor pendidikan juga. Pendidikan dan ini penghasilan. Kalau pendidikan kurang, kalau uangnya banyak nggak jadi soal, kan jadi pintar. Lim Siu Liong tuh tamat SD, tapi kaya raya dia, ya nggak jadi soal. Ini udah pendidikan rendah, miskin, cepat marah lagi, sombong, susah. Nah, pemilih norak ini ya sukar itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita runut ke jauh belakang, kita ini menghadapi strata masyarakat kita
sebagian besar yang tingkat penghasilannya itu masih rendah sekali. Iya. Ya, ini super. Dan ini kalau kita mau menunggu perbaikan demokrasi, menunggu penghasilan mereka di atas 10 juta per bulan misalnya, masih puluhan tahun lagi, saya ragu itu keburu Indonesia hancur. Jadi harus dicari jalan lain demokrasinya yang bisa mengendalikan pemilih-pemilih norak ini. Ya kita bersimpati dengan mereka, kehidupan mereka. Mereka tidak sadar. Mereka bukan sengaja mempertahankan mereka miskin secara tidak langsung ya. Mereka tidak serius mengurus orang miskin. Pura-pura saja mengurus orang miskin, tapi tujuan utamanya untuk kepentingan pribadi. Misalnya soal beras. Ya, soal beras itu seolah-olah mengurus miskin. Tapi banyak birokrat ya itu sebenarnya mengambil keuntungan dengan sistem tata niaga beras yang sekarang. Sistem ini ya menyebabkan petani nggak maju-maju. Dia bukan menyuruh ini mau ingin memiskinkan petani, enggak. Mereka mau memperkaya diri sendiri. Tapi akibatnya petani tetap miskin. Iya. Tapi kalau sekarang ini kemenangan 02 gitu berkat Jokowi cawe-cawe, adanya bansos, semua aparat dikerahkan, semua ini kan digerakkan untuk kemenangan 02, itu kan kenyataan. Iya. Dugaan yang sangat keras. Dugaan yang sangat keras dan masuk akal. Itu sumber-sumber kemenangannya itu. Iya. Nah, tapi kan kalau bagi kita kan nggak mempan. Nggak ada orang selama berapa puluh tahun ini yang pernah kasih uang ke saya untuk milih. Karena dia tahu nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin Mas Heri nggak pernah juga. Iya, nggak berani. Selama 5 kali selama era Orde Baru kan saya berumur nggak pernah. Orang-orang yang ditawarkan itu, dia orang-orang yang kira-kira mau menerima gua. Ya, kalau sekarang kan sumber-sumber kemenangan 02 itu dia punya pemilih yang cukup, di satu TPS kadang-kadang bukan 1, kadang 5. Iya. Kemudian kepala desa, ya. Di kepala desa dikumpulkan itu berapa juta orang. Bukan habis di Senayan aja itu, mereka langsung makan lagi di rumah. Oh iya pasti itu. PLT itu, orang-orang di kecamatan itu dibaikin semua. Itu yang pasti itu. Ya udah, mereka juga ya mungkin nggak berpikir panjang mengenai demokrasi yang baik, dan mereka iyalah keadaannya demikian ya, lingkungannya demikian. Ini nggak jelas juga nanti kalaupun menang nomor 01 apa 02 keadaannya akan baik juga. Mereka nggak tahu juga kan. Banyak yang bicara betul. Menang 01 apa memang lebih baik, menang 03 apa lebih. Sekarang yang pasti saya dapat misalnya ucapan terima kasih. Gitu. Kira-kira itu Pak. Pragmatis sekali ya. Masyarakat kita ini pragmatis sekali berarti. Pragmatis, keadaan lingkungannya, keadaannya pragmatis. Horizon ini, mindset pikirannya, wawasannya ini disebabkan sistem pendidikan kita, sistem politik kita, sistem hukum kita yang tidak banyak kepastian, itu takut juga, serba takut itu. Banyak sekali yang tidak pasti itu. Iya. Seharusnya ini nggak salah tapi tiba-tiba salah gitu ya. Ditangkap, orang yang benar ditangkap, orang yang salah dibebaskan. Itu. Ya, baik, bagus sekali pencerahan dari Pak Mizan barusan. Memang informasi tentang pengetahuan, wawasan apa segala muncul dari Pak Mizan, yang pasti memang kita membahas topik ini memang sangat relevan. Kita melihat kenapa kok Jokowi seperti susah digoyang gitu, dan apakah sekarang ini dalam kondisi akhir hari ini panik gak Pak Jokowi ini menghadapi seperti tenang-tenang saja gitu kan, kelihatannya tidak ada masalah apa-apa. Itu yang barusan dibahas oleh Pak Mizan tadi dan luar biasa sekali. Terima kasih kalau gitu Pak Mizan. Terima kasih juga para pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Mohon untuk subscribe, like, kemudian share dan komen ya. Akhirnya kita jumpa lagi nanti untuk akan datang dengan topik yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.